Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neko Septiari, nomor absen 24, kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu nilai-nilai kehidupan dalam novel. Sebelum saya membacakan intinya, saya akan membacakan kata pengantarnya terlebih dahulu. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan PowerPoint ini dengan judul Nilai-nilai kehidupan dalam novel. Saya menyadari bahwa makalah yang disusun ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dari semuanya yang bersifat membangun sehingga sehingga untuk masa yang akan datang saya bisa membuat makalah yang lebih jelas dan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga PowerPoint ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya dapat bermanfaat bagi segenap pembaca agar nantinya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, definisi novel. Novel merupakan karya sastra berbentuk prosa. Novel memiliki definisi sebuah karya sastra yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya. Dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku, rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Yang kedua, jenis-jenis novel. Yang pertama, novel serius. Novel serius memanfaatkan realitas di kehidupan sebagai model, kemudian menciptakan sebuah dunia baru melalui penampilan cerita dan tokoh-tokoh dalam situasi yang khusus. Ciri-ciri novel serius. Yang pertama, kebanyakan mengangkat masalah percintaan tetapi tidak selalu masalah utama. Contohnya Siti Nurbaya, layar terkembang, dan Salah Asuhan. Yang kedua, masalah kehidupan sangat kompleks, yaitu contohnya hubungan sosial, maut, ketuhanan, ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula. Yang keempat, tidak mengabdi pada selera pembaca. Yang kelima, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model. Yang keenam, bertujuan menghibur dan memberikan pengalaman yang berharga bagi pembaca. Yang ketujuh, tetap bertahan sepanjang zaman. Yang kedua, yaitu novel populer. Sebelum novel populer atau novel pop mulai merebak setelah suksesnya novel Carmilla dan Cintaku di Kampus Biru pada tahun 1970-an, setiap novel hiburan, tidak peduli mutunya, disebut sebagai novel pop. Kata pop erat disosiasikan dengan kata populer. Mungkin karena novel tersebut sengaja ditulis untuk selera populer yang kemudian dijajakan sebagai suatu barang dengan dagangan populer dan dikenal sebagai bacaan populer. Novel populer pada dasarnya mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, populer pada zamannya dan digemari para remaja. Yang kedua, tidak menampilkan masalah kehidupan yang lebih intens. Yang ketiga, tidak meresapi hakikat kehidupan. Yang keempat, mudah dibaca dan mudah dipahami, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur novel. Yang pertama, unsur intrinsik novel. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang ada dalam suatu cerita dalam sebuah karangan novel yang sudah dibuat para pengarang. Yang kedua, penokohan. Penokohan adalah pemberian watak atau karakter pada masing-masing pelaku dalam sebuah cerita. Ketiga, alur. Alur adalah rangkaian cerita kejadian yang menjadikan jalannya sebuah cerita dalam sebuah karangan novel. Alur dibagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah penggambaran dan penghidupan cerita agar lebih indah. Yang kelima, latar. Latar adalah penggambaran terjadinya sebuah kejadian dalam suatu cerita yang mencakup waktu, tempat, dan suasana. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah penempatan diri pengarang dan cara pengarang dalam melihat kejadian atau peristiwa dalam cerita yang dijelaskan untuk para pembaca.
Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang diberikan yang ada dalam sebuah cerita suatu karangan novel. Selanjutnya, unsur ekstrinsik novel. Yang pertama, sejarah dan biografi pengarang. Yang kedua, situasi dan kondisi. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita seperti nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetika. Yang terakhir, nilai-nilai dalam novel. Yang pertama, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam novel yang berkaitan dengan agama. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial merupakan nilai yang bisa kita pelajari dan pahami dari interaksi tokoh utama novel dengan tokoh-tokoh lainnya. Interaksi tokoh utama novel dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 3. Nilai moral. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, atau nilai baik dan buruk yang dapat diterima secara umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan nilai lain sebagainya. Nilai moral dalam novel dapat bersifat baik maupun buruk. Yang keempat dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi suatu masyarakat. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.